Jadi baik, salam. Nama saya Yunia Ernata Kelal dengan NIM 221900068. Di sini saya akan membahas kasus etika bisnis. Ada dua kasus yang saya ambil. Yang pertama itu kasus Kap Andreson dan Enron, dan yang kedua itu studi kasus Petemegasari Makmur dengan produknya HIT. Baik, kasus yang pertama, kasus Kap Andreson dan Enron. Analisis permasalahan, kasus Kap Andreson dan Enron ini merupakan salah satu skandal korporasi terbesar dalam sejarah, di mana Kap Andreson, firma akuntansi terkemuka saat ini, terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan yang berkontribusi pada kebangkrutan Enron, perusahaan energi raksasa, di mana Enron bersama kantor akuntan Arthur Andreson terbukti bersalah mengelambungkan hasil kinerja keuangan diakibatkan terjadi kerugian sangat besar hingga mencapai lebih dari 600 juta dolar Amerika di pasar saham. Dampak dari krisis keuangan Amerika itu bersifat dominan terhadap perekonomian suatu global. Skandal ekonomi ini merupakan kejahatan akuntansi yang menjadi salah satu dalam sejarah. Motifnya kejahatan akuntansinya adalah dengan mengelambungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi untuk mendapatkan perhatian investor. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tindakan melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Andreson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andreson telah melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan. Baik, yang berikut solusi permasalahan. Yang pertama itu penguasaan dan regulasi, di mana regulasi harus memastikan bahwa perusahaan audit mematuhi standar etika dan kualitas audit yang tinggi. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan auditor. Yang kedua, peningkatan keadaan publik, yang dimana penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya audit yang berkualitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Peningkatan kesadaran publik untuk dapat mendorong tuntutan yang lebih tinggi untuk perusahaan. Yang ketiga, peningkatan etika bisnis, yang dimana perusahaan harus mendorong budaya etika bisnis yang kuat dan mempromosikan integritas di semua tingkatan organisasi. Ini melibatkan pendidikan dan pelatihan lebih baik tentang etika bisnis, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan, skandal ini menunjukkan kegagalan sistem pengawasan dan integritas dalam praktik bisnis, di mana perusahaan audit seperti Kap Andreson memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan kepatuhan yang transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan yang diaudit. Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi yang tepat dan ketat untuk mencegah praktik akuntansi yang salah dan manipulasi laporan keuangan. Saran penguatan pengawasan, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik akuntansi dan keuangan perusahaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pemahaman tentang standar akuntansi dan praktik terbaik dalam industri melalui pendidik dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para profesional akuntansi.
Yang terakhir, keterlibatan pemegang saham, di mana pemegang saham perlu terlibat aktif dalam memantau kinerja perusahaan dan memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Baik, yang studi kedua yaitu studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Yang pertama, analisis permasalahan. Kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT merupakan permasalahan yang serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2006, PT Megasari Makmur dilaporkan ke Polisi Metropolitan Jakarta Raya karena pelanggaran etika bisnis. Kasus ini terkait dengan produk anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya, terutama jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L cair isi ulang. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan kasus ini pada tanggal 11 Juni 2006. Kemudian Kepala Departemen memerintahkan PT Megasari Makmur pada tahun 2006 untuk menarik dan memusnahkan obat nyamuk produk mereka yang mengandung bahan berbahaya bagi masyarakat. Produk yang dimaksud adalah HIT 2,1A dan HIT 17L. Selain itu, PT Megasari Makmur bergabung dengan Godrej Consumer Product dan mengubah namanya menjadi Godrej Indonesia. Setelah penggabungan ini, produk PT Megasari Makmur atau Godrej Indonesia semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan luar negeri. Solusi dalam permasalahan tersebut yang pertama itu inovasi produk, di mana PT Megasari Makmur dapat melakukan inovasi produk dengan mengembangkan formula ramah lingkungan dan aman bagi pengguna agar masyarakat sejahtera. Yang kedua, perbaikan formula produk. PT Megasari Makmur dapat melakukan peninjauan ulang terhadap formula produk HIT. Mereka perlu memastikan bahwa produk tersebut dapat digunakan oleh konsumen dan tidak mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga, uji kualitas yang lebih ketat, di mana PT Megasari Makmur harus meningkatkan proses pengujian kualitas produk. Mereka perlu memastikan bahwa produk HIT yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Yang keempat itu kerjasama dengan otoritas yang terkait. Dan yang terakhir itu edukasi konsumen. Jelaskan atau sampaikan informasi yang jelas dan komprehensif terhadap produknya HIT. Kemudian sediakan panduan penggunaan yang lengkap dan mudah dipahami. Dan tekankan manfaat dan nilai tambah yang diperoleh konsumen dengan menggunakan produk HIT. C. Kesimpulan. PT Megasari Makmur menghadapi permasalahan terkait pelanggaran etika bisnis dan produknya HIT yang dinyatakan berbahaya. Departemen Pemerintah memerintahkan PT Megasari Makmur untuk menarik dan memusnahkan produk HIT yang mengandung bahan berbahaya, dan PT Megasari Makmur atau Godrej Indonesia harus melakukan perbaikan pada formula produk HIT mereka untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. D. Saran. PT Megasari Makmur dapat memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan kualitas produk, dan membangun kepercayaan kepada konsumen terhadap produk-produk mereka. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.